Kalau kita hanya fokus di product oriented tanpa adanya konsep oriented, maka gerusan online ini akan bisa membuat kita panik. Para kerabat Andalas TV yang berbahagia, dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bung Redian Fikri. Siap. Anak muda yang selalu bersemangat. Ya, harus. Harus ya? Harus. Muda itu energi, Bang. Energi ya? Sayang kalau muda itu lempem. Sayang kalau lempem, apalagi banyak tidur ya. Anak sayang. muda nggak harus seperti itu. Ya. Kita lanjutkan, Bung Redian. Siap. Tadi kan udah kita bincang soal bagaimana meraih pendidikan, gelar secara akademik gitu kan. Artinya membekali diri lah. Karena banyak juga orang ada kesempatan tapi dia nggak siap kan. Ini Bung Redian ini kesempatannya ada, dia siap. Ini luar biasa ini kan. Terkait dengan bisnis atau usaha yang dijalankan saat ini. Ini kan usaha yang boleh dikatakan usaha keluarga yang cukup besar ya. Dan sekarang diserahkan kepada Bung Redian untuk mengelolanya. Apalagi saat ini selalu dikaitkan dengan bisnis-bisnis milenial, persaingan cukup berat gitu kan. Kira-kira apa langkah-langkah atau strategi yang Bung Redian terapkan di bisnis yang saat ini dijalankan sehingga mampu bertahan dan justru berkembang malah nih ya. Di Citra Swalayan ya. Citra Swalayan. Baik. Jadi kalau kita bicara bisnis, Bang, kita nggak boleh idealis. Kita harus market oriented. Market oriented ya. Jadi kalau saya belajar dulu di sekolah bisnis school di Boston, selalu market oriented. Kalau pejabat, citizen oriented. Citizen oriented. Kalau pebisnis, market oriented. Jadi apapun strategi, apapun langkah, itu landasannya haruslah market oriented. Kalau bicara market, sudah terjadi shifting atau pergeseran. Dari generasi lama ke generasi baru. Itu bahasa umumnya. Kalau bahasa lebih detailnya dari generasi X ke generasi Y dan Z. Di masa dulu, di generasi X ini, tolak ukur bisnis hanya berkaitan dengan barang. Lebih kepada produk base saja. Nah, makanya hantam harga, lengkap barang. Nah, kalau saat ini tetap itu yang kita pegang, tapi sudah banyak tuntutan lainnya. Apa aja tuntutan lainnya? Nah, oleh karena itu di sini saya lakukan di strategic management yang kita lakukan ialah bagaimana mengikuti demand-demand yang ada berdasarkan generasi Y dan Z ini. Kalau dulu, Bang, orang hanya fokus ke produk saja. Yang penting beli pulang. Beli pulang. Kalau sekarang itu tuntutannya, tambahannya ialah adanya konsep yang mengikuti keinginan mereka. Nah, konsep itu di luar barang. Konsep itu berkaitan dengan ambience. Ambience itu akan mempengaruhi mood mereka. Akan membuat. Jadi tidak hanya sekedar kebutuhan ya? Tidak hanya produk oriented saja, tapi juga lebih kepada konsep orientednya. Konsep itu lebih kepada karakter tambahan yang membuat mereka attach dengan itu. Walaupun itu tambahan, tapi ini mendasar.
Nah, kalau tidak ada itu, ya apalagi Bang, kita lihat menjamurnya online. Itu kan produk oriented saja. Oh, gitu. Nah, tapi kalau kita hanya fokus di produk oriented tanpa adanya konsep oriented, maka gerusan online ini akan bisa membuat kita panik, akan membuat kita tidak mendapatkan keseimbangan. Nah, makanya di sini menyikapi adanya landscape bisnis yang sudah berubah, tentu kita harus melihat bagaimana cara mensiasatinya. Nah, makanya di sini rumusnya product oriented ditambah konsep oriented, nah, sama dengan itulah cara kita untuk sustain the market, nah, maintain the market. Nah, bicara mengenai produk sama dulu, kini, nanti itu selalu bicara mengenai harga modal, harga jual. Nah, cuma tentu kebutuhan dan keinginan sudah berbeda. Dulu orang sebelum pandemi Bang fokus ke make up. Setelah pandemi, saat pandemi itu fokus ke skincare, tidak make up. Artinya produk ini perlu kita lihat kebutuhan mereka apa. Nah, itu cara untuk mensiasati produk oriented. Atau bisa juga kebutuhannya diciptakan. Ya, betul. Nah, jadi ada juga konsep oriented. Nah, konsep oriented ialah pernak-pernik yang kita bikin dalam toko, membuat mereka itu merasa nyaman dalam toko, sehingga antara mood yang baik dalam faktor kenyamanan ditambah dengan barang yang mereka inginkan, itulah putaran uang yang kita targetkan. Jadi itu Bang dasarnya. Produk oriented tambah konsep oriented. Gitu. Artinya selain produk ada juga kenyamanan yang didapatkan oleh konsep oriented itu sebenarnya tergantung dengan segmennya. Nah, kalau kita bicara pasar market oriented tadi, kita bicara mengenai segmentation. Nah, segmentation inilah yang banyak orang nggak memahami. Bukannya kita nggak ingin menguasai semua, yang pasti kita tidak bisa menguasai semua. Kita tidak bisa memuaskan semua. Seorang leader tidak bisa memuaskan semua masyarakatnya. Ada yang terkecewakan, ada yang tidak sesuai dengan selera dia. Nah, di pasar pun, di market pun sama. Nah, makanya dalam artian ke depan 60% porsi market ini Bang, itu lebih kepada generasi Y dan Z. Jadi saya harus mendalami jiwa mereka, karakter mereka, keinginan mereka. Itulah yang akan kita bidik. Kita akan membidik mereka karena porsi mereka besar sekali. Berarti harus melakukan riset juga. Oh, jelas dong. Karena saya bagian dari mereka. Jadi sebenarnya self research yang saya lakukan. Nah, jadi artinya inilah yang terjadi di Citra dalam perubahan yang akan kita lakukan. Makanya rekonsepsiliasi, Pak. Kita sedang melakukan rekonsep. Rekonsep ini terbagi atas berbagai macam brand nantinya. Tadinya hanya Citra Solayan, tapi ke depan bukan hanya Citra Solayan. Nanti akan muncul Grand Citra Supermarket. Itu segmennya memang ibu-ibu belanja bulanan. Nah, bulanan yang banyak. Yang kemudian, tapi udah ada rencana ke situ ya? Sudah ada cabang kita Grand Citra Supermarket di Lubuk Buaya. Itu apapun dijual tuh. Tapi orientasinya lebih kepada belanja bulanan yang kita kuatin. Nah, kemudian ada yang namanya belanja mingguan. Mingguan itu kita targetkan di level Citra Swalayan. Itu Citra Swalayan nanti belanja mingguan. Ya, yang lebih lengkap barangnya, tapi nggak selengkap Grand Citra. Nah, yang lebih hebatnya lagi, kita memadukan belanja harian dengan belanja mingguan, dengan belanja bulanan, tapi dengan konsep yang kecil saja. Karena orang sekarang ini nggak suka yang terlalu besar. Efek pandemi ini menyebabkan yang besar-besar tuh rontok. Ini maaf, saya sebutkan brandnya, Transmart berapa rontoknya. Ini maaf nih, kemudian ada yang besar-besar lagi, Ramayana berapa rontoknya. Ada shifting the market dari mereka ke kita.
Ini bagaimana kita membuat brand baru. Nah, di sini muncul Citra Mart namanya. Citra Mart ini kita menggabungkan belanja harian, belanja mingguan, belanja bulanan dalam lokasi yang nggak begitu besar, semuanya bisa didapat. Semuanya bisa didapat. Nah, itu Citra Mart. Jadi ada Grand Citra Supermarket, ada Citra Solayan, ada Citra Mart. Nah, ini segala bentuk kebutuhan dasar yang berumah tangga itu kita cari ke Citra dengan nama Grand Citra, Citra Solayan, Citra Mart. Ada lagi kebutuhan spesialis, kebutuhan khusus. Orang kalau belanja kebutuhan umum pasti ke swalayan, Pak. Bukan ke spesialis. Nah, di sini kita mengakomodir keinginan pasar. Kalau mereka membutuhkan yang detail, tuh pasti mencari toko spesialis. Abang kalau mencari obat kemana? Ke apotek. Ya. Nah, bukan ke swalayan. Kalau obat umum baru ke swalayan. Kayak tolak angin tuh ke swalayan. Nah, tapi kalau kebutuhan khusus itu ke toko spesialis. Maka kita bentuk yang keempat, toko namanya Miss Glam. Miss Glam. Miss Glam itu toko kosmetik. Fokusnya, marketnya anak-anak muda berumur 35 tahun ke bawah. Tapi brandnya nggak Citra lagi ya? Enggak, karena beda karakter. Bukan kebutuhan umum, kebutuhan spesialis. Sama Bang, kalau sama karakter kayak Pangeran Charles I, Pangeran Charles II, Pangeran Charles III, itu sama. Nah, tapi kalau beda karakter, beda kebutuhan, nama baru. Makanya Miss Glam. Nah, ke depan akan lahir lagi yang namanya kebutuhan bayi, Bang. Namanya Miniku. Nah, kebutuhan bayi itu fokus ke kebutuhan bayi. Kemudian lahir lagi nanti namanya kebutuhan oleh-oleh. Namanya Badaso. Menunggu pandemi selesai, kita ingin menggarap peluang ini. Artinya apa? Artinya apapun kebutuhan market yang bersifat jual beli barang akan kita kuatkan ke sana. Dan saya tidak akan keluar dari itu. Saya tidak tertarik dengan hotel. Saya tidak tertarik dengan waterboom. Itu dimensi bisnis yang berbeda. Cash flow itu berbeda. Nah, gitu kira-kira. Artinya selalu ada brand-brand baru yang tercipta ketika ada kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul ya. Tapi dasar untuk kebutuhan umum itu Citra. Grand Citra, ada citranya. Citra Mart, ada sudah berapa cabang kalau untuk totalnya kalau untuk Citra Group itu ada 18. Kalau Miss Glam ada 1. Kalau Miniku belum ya. Itu masih dalam mimpi. Badaso belum. Masih dalam konsepnya. Mimpi saya banyak, Bang. Banyak keinginan besar yang pengen kita lahirkan gitu. Gitu kira-kira. Luar biasa ya. Siap. Saya lihat memang apa namanya, pertumbuhan retail ini kan cukup besar juga. Kok bisa bertahan gitu kan? Mungkin saya pikir dari apa yang di Redian sampaikan tadi itu pantas saja bisa bertahan dan berkembang ya. Karena shifting the market perlu kita ikuti. Ya. Kita harus mengikuti di mana crowd berada. Kalau crowd di sini kita ikuti. Karena di crowd itu kantong mereka banyak. Tapi kalau kita crowdnya udah berpindah, kita masih di sini, gimana caranya? Tapi salah satu pendekatannya mendatangi konsumen ya? Pendekatannya sebenarnya kalau untuk reach to market, cara kita untuk menjangkau market itu terbagi dua, Bang. Jadi kalau toko itu baru buka, itu market development-nya perlu digarap. Namanya aja baru buka, tentu belum ada marketnya, belum terbentuk marketnya. Nah, market development kita lakukan berbagai macam cara. Kalau bahasa saya itu integrated marketing approach. Terintegrasi semuanya. Intinya touch point mereka. Touch point itu mereka itu ngelihat apa, ngedenger apa. Nah, itu kita harus hadir di sana. Contohnya brosur. Itu bagian mutlak dari cara kita untuk menggarap market. Kita bagiin door to door. Pas mereka nyampe di rumah, lihat brosur. Lalu spanduk. Nah, pas mereka keluar, lihat spanduk. Lalu apalagi T-banner, pas di jalan raya lihat kita. Jadi sifatnya harus betul-betul kita. Nah, sekarang ada new approach, yaitu Instagram.
Nah, Facebook. Nah, ini juga perlu kita hadir di sana. Nah, makanya untuk pola ini. Kalau untuk jualan online? Kalau jualan online, kalau di Miss Glam sudah kita mulai. Oh, Shopee kan? Shopee. Di Shopee kita nggak buat platform sendiri. Platform sendiri ini perlu dipahami sama kawan-kawan yang belajar bisnis atau tengah membangun bisnis. Membuat platform sendiri itu crowd-nya tidak ada. Kita mengundang crowd datang. Dan it takes time, it takes cost. Tapi kalau sudah ada crowd-nya, sudah ada keramaiannya, kenapa enggak kita tinggal bikin toko di sana? Oh, gitu. Toko online. Shopee itu sudah crowd sekali.